Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita selalu sehat Dan tetap semangat belajar serta beraktivitas. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 2 orang. Nama saya Febrianti. Nama saya Revianisha Fitri. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul Teori Konsumsi dan Tabungan. Tugas ini sebagai syarat dalam memenuhi tugas kelompok mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin, Sarjana Ekonomi Islam, Master of Economy of Development, selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang teori konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah suatu tindakan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan kegunaan suatu barang atau benda. Konsumsi terdapat dalam cakupan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dalam cakupan makroekonomi, yang terjadi disebut dengan konsumsi nasional, yang berfungsi menghubungkan antara laju pengeluaran dengan laju pendapatan nasional. Laju pengeluaran konsumsi tidak selalu berarti tambahan pendapatan, karena tidak semua pendapatan yang ada digunakan untuk konsumsi saja, tetapi sebagian lagi digunakan untuk tujuan investasi. Private Consumption Expenditure atau pengeluaran konsumsi meliputi semua pengeluaran rumah tangga. Contohnya makanan, pakaian, membayar jasa angkutan, membiayai pendidikan anak, dan sebagainya. Perseorangan dan lembaga swasta bukan perusahaan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang langsung dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Pembelian barang-barang yang sudah dimiliki oleh konsumsi tidak dianggap sebagai pengeluaran konsumsi, karena pengeluaran konsumsi yang satu itu konsumsi pembeli diimbangi oleh penerimaan konsumsi penjual, sehingga besarnya neto sebesar 0. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan. Konsumsi pemerintah dibedakan menjadi 2 macam pengeluaran konsumsi. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pengeluaran konsumsi pemerintah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga diberi simbol C, Consumption Expenditure. Yang kedua, pengeluaran konsumsi pemerintah diberi simbol G, Government Expenditure. Pada umumnya, fungsi konsumsi yang berbentuk garis lurus mempunyai persamaan C sama dengan A plus BY. C itu tingkat konsumsi, A itu berarti besarnya konsumsi pada pendapatan nasional sebesar 0, sedangkan B berarti besarnya marginal propensity to consume atau MPC, yaitu tingkat pendapatan nasional. Apa sih MPC? Angka perbandingan antara besarnya pendapatan dengan besarnya perubahan pendapatan nasional yang menyebabkan adanya perubahan konsumsi. Dalam bentuk persamaan adalah sebagai berikut. MPC marginal propensity to consume atau MPC sama dengan pertambahan konsumsi per pertambahan pendapatan. Selanjutnya, besarnya nilai marginal propensity consume tergantung pada tingkat pendapatan. Jika misalnya gaji seseorang sebesar 50 juta rupiah, maka pendapatan yang digunakan sebagai konsumsi pasti tidak akan sampai dari setengah pendapatannya. Marginal propensity consume mempunyai tanda positif. Hal itu berarti bertambahnya jumlah pendapatan akan mengakibatkan bertambahnya jumlah konsumsi. Angka marginal propensity consume yang lebih kecil daripada 1 menunjukkan bahwa tambahan pendapatan yang diterima seseorang tidak seharusnya dipergunakan untuk konsumsi, tetapi sebagian dari pendapatan yang mereka peroleh akan disisihkan sebagai saving atau tabungan. Sedangkan angka marginal propensity consume yang lebih besar daripada setengah menunjukkan penggunaan tambahan pendapatan sebagian besar digunakan untuk menambah besarnya konsumsi, sementara sisanya yaitu marginal propensity consume
yang jumlahnya lebih kecil merupakan tambahan untuk saving atau tabungan. Besar kecilnya konsumsi C dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk dalam faktor internal 1. Besarnya pendapatan, 2. Konsumsi rumah tangga, jumlah dan usia, 3. Selera, dan 4. Kebiasaan. Dan yang termasuk faktor eksternal 1. Harga barang, 2. Lingkungan tempat tinggal, 3. Kebijakan pemerintah, 4. Budaya masyarakat, dan yang terakhir kelima, perkembangan ilmu dan teknologi. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang pengertian tabungan. Apa itu tabungan? Tabungan atau saving merupakan sisa pendapatan yang telah digunakan untuk pengeluaran konsumsi. Atau dengan kata lain, saving adalah sebagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Dalam lingkup ekonomi makro, tabungan atau saving dapat disebut sebagai bagian daripada pendapatan nasional per tahun yang tidak dikonsumsi. Itulah pengertian tabungan. Di sini juga ada fungsi tabungan atau saving. Fungsi saving yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tabungan dengan pendapatan. Fungsi saving bila dituliskan dalam persama bentuk fungsional adalah sebagai berikut. S sama dengan Y dikurangi C. Apabila persamaan di atas dihubungkan dengan persamaan fungsi konsumsi, maka kita akan mendapatkan persamaan umum dari fungsi saving. Persamaan umum dari fungsi saving yaitu S sama dengan Y dikurangi C, atau juga bisa C sama dengan A tambah BY, atau rumusnya S sama dengan Y dikurang buka kurung A tambah BY tutup kurung sama dengan Y kurang A kurang BY sama dengan buka kurung 1 kurang B tutup kurung Y sama dengan A. Keterangannya, A itu konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional 0. C itu tingkat konsumsi. B itu kecondrongan konsumsi nasional. Dan Y-nya pendapatan nasional. Nah, baru saja teman saya menjelaskan tentang pengertian tabungan dan fungsi tabungan. Di sini saya ingin menjelaskan contohnya. Fungsi konsumsi suatu masyarakat mempunyai persamaan C sama dengan 20 ditambah 0,75 Y. Berdasarkan fungsi tersebut, hitunglah fungsi saving dari masyarakat tersebut. Nah, di sini saya akan membahasnya. C sama dengan buka kurung 1 tambah B tutup kurung Y kurang A atau S sama dengan min A buka kurung 1 tambah B tutup kurung Y. Nah, sama dengan 1 plusnya itu diganti menjadi kurang, B-nya itu jadi 0,75 dan Y-nya itu 20. 1 dikurang 0,75 hasilnya 0,25 Y dan Y itu tetap min 20. Lanjutan fungsi saving. Fungsi saving juga mengenal MPS, Marginal Propensity to Save. MPS adalah perbandingan antara pertambahan saving dengan pertambahan pendapatan nasional yang mengakibatkan bertambahnya saving. Rumusnya itu sebagai berikut. MPS Marginal Propensity to Save sama dengan sebagai berikut. MPS Marginal Propensity to Save atau MPS sama dengan selisih tingkat tabungan sekarang dan sebelumnya per selisih besarnya pendapatan sekarang dengan sebelumnya. Di sini ada 3 faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan atau saving adalah sebagai berikut. Yang pertama, besarnya pendapatan yang diterima. Semakin banyak pendapatan yang diterima seseorang, maka semakin banyak pula pendapatan yang disisihkan untuk ditabung atau disaving. Yang kedua, hasrat untuk menabung atau marginal propensity to save. Hasrat seseorang untuk menabung biasanya didorong dengan keinginan masing-masing individu dalam mengalokasikan pendapatannya untuk ditabung karena pertimbangan keamanan di masa depan. Yang ketiga, tingkat suku bunga bank. Tingkat suku bunga bank juga akan mempengaruhi seseorang untuk menabung. Semakin tinggi tingkat
suku bunga simpanan, maka semakin banyak ketertarikan masyarakat untuk menabung atau saving. Itulah 3 faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan atau saving. Saya baru saja menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan konsumsi dan tabungan. Sebagian besar orang yang memiliki pendapatan akan menggunakan tabungannya untuk keperluan konsumsi dan untuk ditabung. Karena pendapatan yang diterima rumah tangga sebagian dikonsumsi dan sebagian lagi ditabung. Maka rumusnya Y atau pendapatan sama dengan C atau konsumsi ditambah S atau ditabung. Nah, sehingga setiap pertambahan ini selain untuk menambah konsumsi atau C, juga untuk menambah tabungan atau S. Rumus tersebut di atas dapat dikembangkan menjadi C sama dengan Y dikurang S atau Y sama dengan atau S sama dengan Y dikurang C. C itu konsumsi, Y itu pendapatan, dan S itu tabung. S tabungan sama dengan Y pendapatan dikurang konsumsi. Angel, seseorang ahli ekonomi Jerman, mengatakan bahwa semakin kecil pendapatan seseorang, maka semakin besar bagian pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Namun sebaliknya, semakin besar pendapatan seseorang, akan semakin kecil bagian pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini. Di situ ada 5 kolom. Di tabel itu ada 5 kolom. Yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada konsumsi, yang ketiga ada tabungan, dan yang keempat ada MVC, dan kelima ada MPS. MVC adalah marginal propensity to consume, adalah bertambahnya konsumsi karena bertambahnya pendapatan. MPS, marginal propensity to save, MPS adalah bertambahnya tabungan karena bertambahnya pendapatan. Yang terakhir, hubungan konsumsi dan tabungan. Apa hubungan antara marginal propensity to consume dengan marginal propensity to save? Marginal propensity to consume adalah bertambahnya konsumsi karena bertambahnya pendapatan, di mana marginal propensity to consume sama dengan perubahan konsumsi per perubahan pendapatan. Sedangkan marginal propensity to save adalah bertambahnya tabungan karena bertambahnya pendapatan, di mana marginal propensity to save sama dengan perubahan tabungan per perubahan pendapatan. Itulah pengertian hubungan antara marginal propensity to consume dengan marginal propensity to save. Hubungan antara marginal propensity to consume dengan marginal propensity to save adalah sebagai berikut. Rumusnya, marginal propensity to consume ditambah marginal propensity to save sama dengan 1. Jika bila kita jumlahkan marginal propensity to consume dengan marginal propensity to save, maka akan menghasilkan nilai 1. Itulah pengertian hubungan konsumsi dan tabungan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.